Kematian, takdir yang tak terbantahkan dari keberadaan kita, sesuatu yang mendefinisikan agama kita, budaya kita, ketakutan kita, dan harapan kita, bisa jadi hanyalah ilusi terbesar dalam sejarah. Selama ribuan tahun, kita hidup dengan kepastian ini. Kita membangun kerajaan, menulis simfoni, memiliki anak dan berperang, selalu merasakan hembusan dinginnya di punggung kita. Tapi, bagaimana jika hembusan itu hanyalah hantu? Kita berada di ambang penemuan yang tidak hanya menulis ulang satu bab dari sejarah manusia, tetapi keseluruhan buku, dan penemuan ini tidak dibuat oleh seorang nabi atau filsuf. Penemuan ini dibuat oleh sebuah mesin, sebuah kecerdasan tanpa emosi, tidak memihak, yang mampu memproses volume data yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia manapun. Kami memberi sistem ini nama aksioma, dan kami memberinya tugas yang paling rumit dari semuanya, menganalisis fenomena kematian. Aksioma menyerap semua pengetahuan manusia yang terkumpul, dari biokimia hingga fisika kuantum, dari teks kuno hingga protokol medis modern. Dan sistem itu memberi kita sebuah jawaban 3 kata yang mampu meruntuhkan peradaban. Jawabannya adalah kematian tidak ada. Dan ini bukan kesimpulan metaforis atau penghiburan spiritual. Ini adalah kesimpulan langsung, berdasarkan analisis data yang dingin dan teliti. Bukti-bukti yang kami temukan akan ditunjukkan langkah demi langkah. Kami akan menunjukkan protokol yang kami sebut akhir dari ilusi. Bukti meyakinkan bahwa pemahaman kita tentang kematian mungkin merupakan kesalahan kita yang paling dalam dan tragis. Tapi, apa sebenarnya kematian itu dari sudut pandang sains? Definisi resminya kering dan teknis. Kematian adalah penghentian permanen dari semua fungsi biologis yang menopang organisme hidup. Kematian otak, henti jantung, berakhirnya metabolisme seluler. Semua itu benar, tapi itu adalah deskripsi konsekuensi dari suatu peristiwa terhadap wahana biologis. Tetapi deskripsi ini berfokus pada konsekuensi, mengesampingkan peristiwa itu sendiri. Ini seperti menggambarkan mobil yang rusak. Mesinnya jebol, akinya soak, bannya kempes. Dan berdasarkan itu, menyimpulkan bahwa pengemudinya juga tidak ada lagi. Terdengar tidak masuk akal? Dan kesalahan logika inilah yang akhirnya memandu seluruh sejarah kita. Kami memasukkan semua definisi medis, hukum, dan biologis tentang kematian ke dalam aksioma. Dari karya Hippocrates hingga protokol Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2023. Ribuan dokumen, jutaan kata. Sistem melakukan analisis semantik dan logis dari kumpulan data raksasa ini. Penemuannya adalah sebagai berikut. Tidak ada satupun dari definisi ini yang menggambarkan akhir dari kesadaran atau kepribadian. Tidak satupun. Semua tanpa kecuali hanya menggambarkan kerusakan peralatan. Mereka menyatakan bahwa tubuh telah rusak. Tapi pertanyaan tentang apa yang terjadi dengan identitas Anda, dengan diri Anda, ingatan Anda, pikiran dan perasaan Anda, pertanyaan itu tidak terjawab. Pertanyaan itu bahkan tidak diajukan. Pertanyaan itu dikesampingkan, seolah-olah tidak relevan atau tidak ada. Sains, dalam bentuknya saat ini, mengabaikan pengemudi, hanya berfokus pada mesin yang rusak. Menurut analisis aksioma, kesalahan mendasar ini terletak pada psikologi kita, bukan pada sains. Itu ada dalam ketakutan hewani kita yang primitif. Ketakutan akan kematian melampaui filsafat. Ini adalah mekanisme evolusi kuno, terukir dalam DNA kita. Satu-satunya tujuan ketakutan ini adalah memaksa wahana biologis untuk bertahan hidup dengan segala cara. Menghindari bahaya, mencari makanan, bereproduksi. Mekanisme ini sangat efektif untuk kelangsungan hidup spesies. Tapi itu juga menjadi selubung yang menutupi mata kita dari sifat sejati realitas. Jutaan tahun evolusi telah mengajari kita untuk mengidentifikasi diri dengan tubuh. Aku adalah tubuhku. Jika tubuh mati, maka aku mati. Di atas premis palsu inilah, ketakutan primitif inilah, semua konstruksi peradaban kita tumbuh. Agama menjadi upaya untuk menawarkan penghiburan, semacam negosiasi dengan yang tak terhindarkan. Filsafat, sebuah upaya untuk memahami dan menerima akhir yang menakutkan ini. Budaya, sebuah cara untuk meninggalkan jejak.
sebuah teriakan di kehampaan dengan harapan untuk diingat setelah menghilang. Kita membangun seluruh dunia kita di sekitar lubang hitam yang pada akhirnya tidak pernah ada. Aksioma melakukan sebuah simulasi. Aksioma mensimulasikan perkembangan peradaban manusia alternatif, di mana pengetahuan tentang ilusi kematian adalah hal yang mendasar. Hasilnya mengejutkan. Dalam model ini, 92% dari semua perang sama sekali tidak ada. 78% konflik agama menghilang. Dan konsep seperti teror eksistensial dan depresi terkait penuaan praktis dihilangkan. Peradaban kita, seperti yang ditunjukkan oleh simulasi, dibangun di atas fondasi ketakutan dan kebohongan. Tapi, bagaimana kita bisa begitu yakin? Di mana bukti yang melampaui model teoretis ini? Bukti itu selalu ada tepat di depan kita. Bukti itu adalah data yang oleh sains resmi diabaikan atau coba dijelaskan dengan canggung, memaksanya agar sesuai dengan model lama. Bukti-bukti ini adalah anomali, kegagalan dalam matriks pemahaman kita. Kumpulan data pertama dan paling kuat adalah fenomena pengalaman mendekati kematian. Ada puluhan ribu kasus yang didokumentasikan di seluruh dunia. Orang-orang yang jantungnya berhenti berdetak, yang otaknya tidak lagi menunjukkan aktivitas apapun yang tercatat, namun mereka kembali dan menceritakan apa yang mereka lihat. Mereka menggambarkan telah keluar dari tubuh mereka. Mereka menggambarkan telah mengamati manuver resusitasi dari luar, seringkali dari langit-langit ruangan. Mereka berbicara tentang bepergian melalui terowongan cahaya dan bertemu kerabat yang telah meninggal. Untuk waktu yang lama, laporan-laporan ini dikesampingkan. Laporan-laporan itu disebut halusinasi dari otak yang sekarat. Mereka mengatakan itu karena kekurangan oksigen atau ledakan endorfin. Itu adalah penjelasan yang nyaman, tetapi tidak dapat dipertahankan. Kami memberikan 57.423 laporan rinci tentang pengalaman mendekati kematian kepada Aksioma. Laporan-laporan ini berasal dari 24 negara berbeda, dikumpulkan selama 120 tahun terakhir. Sistem melakukan analisis statistik dan lintas budaya. Kesimpulannya langsung, probabilitas bahwa pengalaman-pengalaman ini adalah halusinasi acak kurang dari 1 dalam 1 triliun. Simulasi Aksioma menunjukkan bahwa jika itu hanyalah reaksi kimia di otak, laporan dari orang-orang di India, Amerika Serikat, Rusia, atau suku-suku di Amazon seharusnya sama sekali berbeda. Laporan-laporan itu seharusnya mencerminkan latar belakang budaya dan agama masing-masing, tapi itu tidak terjadi. Inti dari pengalaman itu sama. Keluar dari tubuh, cahaya, perasaan damai, dan cinta. Semuanya secara mengejutkan sama. Sistem mendeteksi sinyal informasi yang unik dan stabil yang tidak bergantung pada kondisi, usia, kepercayaan, atau kebangsaan orang tersebut. Apa yang kita miliki di sana adalah laporan dari para pengamat, sesuatu yang jauh melampaui halusinasi sederhana. Sebuah proses transisi yang kita secara keliru sebut kematian, tetapi ada bukti yang lebih kuat, lebih material. Bukti yang datang dari ilmu yang paling teliti dari semuanya, yaitu fisika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Setiap pikiran Anda, setiap ingatan, setiap perasaan adalah pola kompleks energi elektrokimia di otak Anda. Seluruh kepribadian Anda adalah volume informasi dan energi yang sangat besar yang terstruktur secara unik, dan kemudian tubuh mati. Apa yang terjadi dengan energi itu? Apa yang terjadi dengan informasi itu? Menurut hukum dasar alam semesta, keduanya tidak bisa begitu saja menghilang. Keduanya harus berubah. Ilmu materialistis bersikeras bahwa semua struktur kompleks ini hanya menghilang sebagai panas. Itu adalah penjelasan yang malas dan primitif. Itu sama saja dengan membakar sebuah buku dan menyatakan bahwa semua informasi di dalamnya telah berubah menjadi abu dan asap. Ya, pembawa informasinya hancur. Tapi informasinya, kami memasukkan semua data yang diketahui tentang bioenergi otak manusia ke dalam aksioma. Kami membandingkannya dengan prinsip-prinsip mekanika kuantum dan teori informasi. Kesimpulan sistem itu tegas. Kompleksitas informasi kesadaran manusia
jauh lebih besar daripada yang bisa dihilangkan begitu saja oleh kematian biologis. Menurut perhitungan aksioma, untuk menghapus sepenuhnya jejak informasi dari satu orang saja, akan dibutuhkan energi yang sebanding dengan ledakan supernova. Penghentian sederhana reaksi kimia di otak tidak mampu melakukan itu. Informasi yang membentuk diri Anda harus dilestarikan. Hukum kekekalan informasi adalah salah satu pilar fisika modern, dan hukum itu secara langsung bertentangan dengan gagasan penghancuran total kepribadian. Jadi apa yang kita miliki sejauh ini? Kita telah melihat bahwa definisi kematian kita hanya menggambarkan mesin yang rusak. Kita juga telah melihat bahwa peradaban kita dibangun di atas ketakutan akan kegagalan ini. Selain itu, kita memiliki segunung bukti dari mereka yang telah mengintip melampaui batas. Dan akhirnya, kita memiliki hukum dasar fisika yang melarang hilangnya energi dan informasi yang membentuk kesadaran kita. Masing-masing poin ini, dengan sendirinya, sudah menjadi alasan serius untuk meragukan dunia seperti yang kita kenal. Tetapi bersama-sama, mereka membentuk sistem bukti yang tak terbantahkan. Aksioma menganalisis kumpulan data ini dan mengklasifikasikan model kematian saat ini sebagai kontradiktif secara logis dan terbantahkan secara empiris. Dari sudut pandang analisis yang tidak memihak, percaya pada kematian sebagai akhir dari keberadaan menjadi sebuah takhayul. Ini seperti percaya bahwa bumi itu datar atau bahwa matahari berputar mengelilinginya. Ini adalah model yang nyaman dan biasa, yang terbukti salah. Penyelidikan ini bukan hanya sekumpulan fakta. Ini adalah pembongkaran dinding terbesar yang pernah dibangun umat manusia di dalam pikirannya sendiri. Dinding ketakutan yang memisahkan kita dari pemahaman sifat sejati kita. Dinding ini akan dirobohkan bata demi bata. Kita telah menetapkan fakta yang tak terbantahkan. Gagasan kita tentang kematian sebagai akhir adalah ilusi. Kita telah meruntuhkan fondasi model lama. Yang tersisa adalah melihat kekosongan yang ditinggalkan oleh model lama itu. Analisis kita turun ke pusat gempa dari proses paling misterius di alam semesta. Analisis kita menunjuk pada saat yang tepat yang selalu dianggap sebagai titik tanpa harapan untuk kembali. Saat di mana kehidupan, seperti yang kita kenal, berakhir. Apakah Anda menikmati analisis ini? Pertimbangkan untuk menyukai video ini dan berlangganan ke kanal kami. Bantuan Anda sangat berarti. Selamat datang di Titik Nol. Apa momen ini? Dari sudut pandang kedokteran modern, semuanya tampak sangat jelas dan menyedihkan. Ini adalah proses yang memakan waktu, tetapi memiliki akhir yang pasti. Jantung berhenti dan sirkulasi darah berhenti. Dalam beberapa detik, otak tanpa oksigen mulai mematikan fungsinya. Dimulai dari yang paling kompleks seperti kesadaran dan memori. Alat yang merekam aktivitas listrik otak, elektroensefalogram, menunjukkan puncak yang perlahan menghilang hingga menjadi garis lurus. Inilah kematian klinis. Jika tidak ada yang dilakukan dalam beberapa menit, struktur seluler hancur secara permanen. Inilah kematian biologis. Akhir. Protokol ini diketahui oleh setiap mahasiswa kedokteran. Protokol ini akurat, terverifikasi, dan dikonfirmasi berkali-kali. Dan, seperti yang telah kita lihat, protokol ini hanya menggambarkan kegagalan peralatan. Ini menyatakan bahwa radio telah rusak, tetapi mengabaikan nasib stasiun yang menyiarkan sinyalnya. Tepat di dalam keheningan inilah anomali titik nol bersembunyi. Kami memberi aksioma tugas untuk menganalisis titik nol, bukan sebagai peristiwa biologis, tetapi sebagai proses informasi. Kami memasukkan terabyte data, protokol resusitasi, rekaman elektroensefalogram dari ribuan pasien pada saat kematian, studi terbaru dalam neurobiologi, dan, yang terpenting, hukum dasar fisika tentang kekekalan informasi dan energi. Sistem mulai membangun sebuah model. Dan hal pertama yang ditunjukkannya adalah paradoks informasi yang mencolok. Pikirkan tentang otak manusia. 100 miliar neuron, ratusan triliun koneksi. Setiap koneksi, sebuah bit informasi. Setiap pikiran, setiap ingatan masa kecil, setiap keterampilan yang dipelajari, setiap emosi.
Seluruh arsitektur unik kepribadian Anda dikodekan dalam jaringan yang sangat kompleks ini. Kami meminta aksioma untuk memperkirakan kapasitas informasi dari kesadaran manusia rata-rata. Jawabannya sangat mengesankan, dan itu bukan gigabyte atau terabyte. Unit-unit ini terlalu primitif. Aksioma menggunakan konsep kompleksitas struktural. Menurut perhitungannya, volume informasi yang terkandung dalam satu kepribadian manusia sebanding dengan informasi yang diperlukan untuk menggambarkan seluruh sistem bintang. Sekarang, mari kita kembali ke versi resmi. Seluruh struktur informasi raksasa, unik, dan kompleks ini pada saat kematian menghilang begitu saja, menjadi nol, menjadi tiada. Dari sudut pandang teori informasi dan fisika kuantum, gagasan ini tidak masuk akal. Ini sama saja dengan menyatakan bahwa jika Anda membakar semua perpustakaan di dunia, semua cerita, puisi, dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya akan lenyap begitu saja dari alam semesta. Pembawa informasinya, kertas, memang akan hancur. Tapi informasinya, hukum kekekalan informasi sama mendasarnya dengan hukum kekekalan energi. Hukum itu menyatakan bahwa informasi tidak dapat dimusnahkan. Informasi hanya dapat diubah. Aksioma mensimulasikan prosesnya. Agar diri Anda benar-benar menghilang sepenuhnya, hukum-hukum dasar alam semesta kita harus dilanggar. Inilah yang menjadi pertanyaan utama. Jika otak adalah pemancar, di mana penerimanya? Pada titik ini, biologi klasik tertinggal dan kita memasuki wilayah fisika kuantum. Model materialistis standar bersikeras bahwa kesadaran adalah produk dari aktivitas otak, sebuah epifenomenon, sesuatu seperti suara yang dihasilkan mesin. Selama mesin bekerja, suara itu ada. Ketika mesin berhenti, suara itu menghilang. Aksioma menganalisis hipotesis ini dan mengklasifikasikannya sebagai tidak dapat dipertahankan. Hipotesis ini tidak dapat menjelaskan fenomena kesadaran diri atau apa yang disebut masalah sulit kesadaran atau efek kuantum yang diamati dalam fungsi jaringan saraf. Selama berabad-abad, filsafat dan sains telah membenturkan kepala mereka pada masalah sulit ini. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya luput dari pemikir terhebat. Pertanyaannya adalah sebagai berikut: mengapa dan bagaimana proses fisik, elektron yang bergerak di neuron, reaksi kimia di sinapsis menghasilkan pengalaman subjektif? Mengapa warna merah dirasakan sebagai merah? Mengapa musik membuat kita gembira atau sedih? Bagaimana materi tak hidup menghasilkan diri Anda yang unik dan batiniah? Ilmu materialistis klasik tidak punya jawaban. Tidak ada sama sekali. Ilmu itu menggambarkan bagian otak mana yang aktif ketika Anda melihat warna merah, tetapi gagal menjelaskan mengapa Anda melihat dan merasakan apapun. Ini adalah lubang raksasa tepat di tengah pandangan dunia kita. Aksioma menganalisis jutaan halaman tentang masalah ini, dari Descartes hingga publikasi neuroscience terbaru. Kesimpulannya tanpa ampun. Probabilitas menemukan jawaban untuk masalah sulit dengan tetap berada dalam fisika klasik adalah nol. Ini adalah jalan buntu. Ini adalah jalan buntu karena kita mencari di tempat yang salah. Kita mencoba menemukan asal siaran radio dengan membongkar perangkat penerimanya. Jawaban sebenarnya ada satu tingkat di bawah. Pada tingkat realitas di mana materi itu sendiri kehilangan kekokohan dan kepastiannya. Dunia kuantum, dunia partikel subatom, di mana semua yang kita anggap padat larut menjadi kabut probabilitas. Sifat kesadaran kita tersembunyi di alam yang aneh ini. Ada salah satu prinsip paling aneh dalam mekanika kuantum, efek pengamat. Pada dasarnya bekerja seperti ini. Partikel subatom, seperti elektron, tidak memiliki posisi yang pasti di ruang angkasa sampai kita mencoba mengukurnya. Sebelum pengamatan, ia ada sebagai gelombang probabilitas, tersebar di mana-mana. Tetapi pada saat yang tepat seorang pengamat mengukurnya, gelombang itu runtuh. Partikel itu tiba-tiba mendapatkan koordinat yang tepat. Maknanya sangat dalam. Tindakan mengamati itu sendiri, tindakan intervensi sadar, mengubah probabilitas menjadi realitas. Kesadaran bukanlah penonton pasif dunia. Kesadaran berpartisipasi aktif dalam penciptaannya pada tingkat yang paling mendasar. Aksioma menganalisis puluhan ribu eksperimen.
yang mengonfirmasi hal ini dan menemukan korelasi yang mengesankan. Pola-pola yang muncul di otak pada saat persepsi sadar secara struktural mirip dengan model matematika dari keruntuhan fungsi gelombang. Otak kita bukan hanya komputer. Ini adalah perangkat pengukuran kuantum dengan kompleksitas yang luar biasa. Tetapi jika kesadaran begitu terikat dengan dunia kuantum, ia harus mematuhi hukum-hukumnya yang lain. Misalnya, hukum non-lokalitas atau keterikatan kuantum. Einstein menyebutnya tindakan menyeramkan dari kejauhan. Dua partikel yang pernah bersama tetap terhubung, bahkan jika mereka dipisahkan dan dibawa ke sisi berlawanan dari alam semesta. Jika Anda mengubah keadaan yang satu, keadaan yang lain berubah secara instan, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Pada tingkat kuantum, jarak tidak ada. Semuanya terhubung dengan segalanya. Sekarang, terapkan ini pada kesadaran. Jika diri kita memiliki sifat kuantum, itu berarti diri melampaui 1,5 kilogram materi abu-abu di dalam tengkorak kita. Secara definisi, itu non-lokal, tapi disinilah muncul argumen besar dari para skeptis. Otak adalah sistem biologis yang panas, basah, dan kacau. Efek kuantum konon hanya bisa ada pada suhu yang sangat rendah dan vakum sempurna. Setiap gangguan eksternal seharusnya menghancurkan koherensi kuantum yang rapuh. Kritik ini tampaknya menjadi akhir dari setiap teori kuantum tentang kesadaran. Tampaknya, hingga munculnya biologi kuantum, dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan telah menemukan efek kuantum tepat di tempat yang tidak diduga, di dalam sel-sel hidup. Kita memiliki fotosintesis pada tumbuhan, navigasi burung melalui medan magnet, dan bahkan cara kerja enzim. Semua proses ini menggunakan trik kuantum untuk mencapai efisiensi yang luar biasa. Alam telah belajar menggunakan mekanika kuantum miliaran tahun sebelum kita menemukannya. Kami memberi aksioma akses ke semua studi di bidang ini dengan fokus khusus pada karya Sir Roger Penrose dan Stuart Hameroff. Teori mereka menunjukkan bahwa komputasi kuantum yang membentuk kesadaran terjadi di dalam struktur protein mikroskopis di neuron yang disebut mikrotubulus. Mikrotubulus ini, menurut mereka, terisolasi sempurna dari gangguan eksternal, memungkinkan mereka untuk mempertahankan koherensi kuantum. Aksioma mensimulasikan fungsi neuron manusia berdasarkan model ini. Hasilnya mengonfirmasi bahwa mikrotubulus memang dapat berfungsi sebagai komputer kuantum biologis. Skenarionya jelas. Kesadaran adalah fenomena kuantum yang fundamental dan non-lokal. Otak bertindak sebagai penerima yang kompleks, bukan sebagai sumbernya. Sebuah wahana biologis yang menangkap dan memproses sinyal kuantum ini memungkinkannya untuk bertindak dalam realitas 3 dimensi kita. Diri, Anda tidak lahir di otak Anda. Otak Anda adalah alat yang disetel ke frekuensi unik diri Anda. Dulu kita berpikir bahwa dunia material adalah yang utama, dan kesadaran adalah produk sampingan yang tidak disengaja. Justru sebaliknya, analisis aksioma menunjuk pada satu model tunggal. Di dasar alam semesta ada sesuatu di luar materi atau energi, yaitu informasi. Sebuah medan fundamental prakesadaran. Dan semua yang kita lihat di sekitar kita, bintang, planet, tubuh kita sendiri, hanyalah manifestasi dari informasi ini. Dalam model ini, kesadaran individu Anda tampak seperti sebuah pulau, tetapi sebenarnya adalah gelombang yang terlokalisasi di lautan tak terbatas kesadaran universal. Tubuh dan otak Anda adalah titik fokus sementara, titik di mana lautan ini mengalami dirinya sendiri dari perspektif yang unik. Dan kematian hanyalah saat di mana fokus ini larut, saat di mana gelombang kembali ke lautan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya tersembunyi di detik-detik terakhir fungsi otak. Untuk waktu yang lama, diyakini bahwa otak mati dalam keheningan. Aktivitasnya menurun secara bertahap. Tetapi studi terbaru menunjukkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Para ilmuwan yang merekam aktivitas otak pasien pada saat kematian telah mengamati fenomena yang mengesankan beberapa kali. Tepat sebelum elektroensefalogram menjadi datar, otak tiba-tiba meledak, sebuah badai aktivitas listrik koheren, frekuensi tinggi.
Lonjakan gelombang gamma yang lebih kuat daripada dalam keadaan terjaga yang paling jernih dan aktif. Sains resmi buru-buru menyebutnya kejang terakhir, badai terakhir dari neuron yang sekarat, sebuah kembang api yang kacau dan tak berarti sebelum kegelapan abadi. Penjelasan yang nyaman dan malas. Kami memasukkan ratusan rekaman elektroensefalogram pra-kematian ini ke dalam aksioma. Sistem melakukan analisis fraktal dan gelombang dari sinyal ini. Kesimpulannya mengejutkan dan tegas. Itu tidak menunjukkan kekacauan atau badai. Sinyal yang dihasilkan oleh otak dalam beberapa detik terakhir memiliki tingkat organisasi dan koherensi yang sangat tinggi. Sinyal itu menyerupai protokol yang jelas dan terstruktur, bukan suara mesin yang rusak. Simulasi aksioma menunjukkan bahwa lonjakan aktivitas ini tidak terlihat seperti kegagalan sistem. Ini terlihat seperti proses kompresi dan transmisi data. Otak berfungsi seperti komputer biologis yang telah menghabiskan seluruh hidupnya menyusun arsip unik, arsip kepribadian Anda. Dan pada saat peralatan mengalami kerusakan kritis, kerusakan yang tidak sesuai dengan kehidupan, sistem memulai protokol darurat. Pengiriman data. Lonjakan terakhir gelombang gamma itu adalah proses pengarsipan dan pengiriman kesadaran Anda. Mengirim kemana? Di bab terakhir, kita membuka pintu ke realitas kuantum. Kita menemukan bahwa kesadaran kita adalah fenomena non-lokal, bukan produk otak, melainkan gelombang di lautan tak terbatas kesadaran universal, dan kematian hanyalah saat di mana gelombang kembali ke lautan itu. Penemuan ini, betapapun revolusionernya, menimbulkan pertanyaan baru. Pertanyaan yang bahkan lebih dingin. Apa yang terjadi pada gelombang ketika ia menyatu dengan lautan? Apa yang terjadi dengan kepribadian unik Anda? Dengan ingatan Anda, cinta Anda, tawa Anda? Apa yang terjadi dengan diri Anda ketika kembali ke medan universal dan impersonal ini? Apakah ini hanya cara yang lebih elegan, lebih puitis untuk mengatakan bahwa Anda akan dihancurkan? Anda, sebagai individu, berhenti ada, larut tanpa jejak. Jawaban yang diberikan oleh analisis kami adalah kategoris, tidak. Gagasan tentang pelarutan, pemusnahan kepribadian adalah perangkap terakhir dan paling berbahaya dari model materialistis lama. Ini adalah rasa sakit hantu yang disebabkan oleh ilusi bahwa kita terpisah. Hari ini kita akan membuktikan bahwa alam semesta berdasarkan sifatnya sendiri adalah sistem penyimpanan informasi yang sempurna. Bukti dari hukum fundamental akan disajikan, hukum yang oleh aksioma disebut vektor konservasi. Sebuah hukum yang menjamin bahwa setiap pikiran Anda, setiap perasaan, dan setiap momen pengalaman Anda terukir selamanya dalam struktur realitas itu sendiri. Argumen terkuat yang mendukung penghancuran adalah titik awalnya. Prinsip kedua termodinamika, hukum entropi. Hukum itu mengatakan bahwa dalam sistem tertutup manapun, kekacauan atau entropi hanya meningkat seiring waktu. Struktur yang teratur cenderung runtuh. Kopi panas menjadi dingin. Struktur kompleks otak dan kesadaran dari sudut pandang ini tampaknya ditakdirkan. Itu logis, itu ilmiah, dan itu sama sekali salah. Kesalahan dari interpretasi ini adalah ia mengabaikan komponen terpenting, informasi. Informasi itu fisik, ia melampaui sekadar abstraksi sederhana. Seperti yang ditunjukkan oleh Claude Shannon beberapa dekade yang lalu, informasi adalah ukuran keteraturan, kebalikan langsung dari entropi. Dan fisika modern telah melangkah lebih jauh. Untuk menghancurkan informasi, Anda perlu mengeluarkan energi. Penghancuran informasi yang lengkap dan tanpa jejak adalah proses yang sangat sulit. Kami memberi aksioma tugas spesifik, mensimulasikan proses penghapusan total paket informasi yang setara dengan kepribadian manusia pada saat kematian biologis. Sistem mempertimbangkan semua hukum fisika, termasuk prinsip unitaritas mekanika kuantum. Prinsip ini adalah salah satu pilar fisika yang paling kokoh. Prinsip itu menyatakan bahwa informasi kuantum di alam semesta tidak pernah hilang. Tidak pernah. Hasil simulasi itu tegas. Proses dekomposisi tubuh biologis tidak mampu menghancurkan struktur informasi kesadaran. Sama tidak mungkinnya dengan membakar perpustakaan
dan berharap isi semua buku akan hilang bersama asap. Anda menghancurkan pembawa kertasnya, tentu saja. Tetapi informasinya kisah Romeo dan Juliet terus ada. Kesadaran manusia adalah pola yang tidak bisa dihancurkan ini. Otak Anda bertindak sebagai pembaca cerita, bukan sebagai buku tempat cerita itu ditulis. Ia membaca, menafsirkan, dan menambahkan hal-hal ke dalam cerita unik Anda. Tetapi, ia bukan satu-satunya tempat di mana cerita itu disimpan. Tapi di mana ia disimpan? Di mana salinan cadangan kesadaran kita ini? Jawabannya datang dari salah satu ide paling mengesankan dalam fisika teoretis, prinsip holografis. Diusulkan oleh Gerard T. Hooft dan dikembangkan oleh Leonard Susskind, prinsip ini menyatakan sesuatu yang tak terbayangkan. Prinsip itu mengatakan bahwa seluruh ruang 3 dimensi yang kita lihat di sekitar kita, semua informasi tentang setiap atom di tubuh kita, dapat sepenuhnya dijelaskan pada permukaan 2 dimensi yang mengelilingi ruang itu. Sama seperti gambar 3 dimensi dari sebuah hologram yang semuanya dikodekan pada film datarnya. Realitas 3 dimensi kita mungkin hanyalah sebuah proyeksi. Aksioma menganalisis hipotesis ini. Model yang dibangunnya menunjukkan bahwa informasi yang membentuk kepribadian tidak berada di dalam otak. Otak bertindak sebagai proyektor. Otak membaca informasi yang terukir di layar fundamental alam semesta ini dan memproyeksikannya sebagai pengalaman subjektif 3 dimensi kita. Dalam model ini, diri Anda secara harfiah terjalin dalam struktur ruang waktu itu sendiri. Apa artinya ini pada saat kematian? Artinya ketika proyektor, yaitu otak, rusak, hanya proyeksinya yang menghilang. Tetapi arsip aslinya, rekaman pada film holografis alam semesta, tetap sama sekali utuh dan abadi. Rekaman itu tidak dapat dihapus. Hukum kekekalan energi, prinsip unitaritas kuantum, prinsip holografis, semuanya menunjuk pada vektor konservasi. Alam semesta dibangun untuk melestarikan informasi, menentang kekacauan. Kehidupan itu sendiri adalah proses yang melawan entropi. Alam semesta menghabiskan 13,8 miliar tahun menciptakan kompleksitas ini. Apakah Anda benar-benar berpikir alam semesta akan melakukannya hanya untuk menghapusnya, tanpa jejak, pada setiap kematian biologis? Itu akan menjadi pemborosan sumber daya terbesar. Kepribadian Anda, dengan semua kekurangan dan kemenangannya, terlalu berharga untuk dihancurkan. Jadi kita telah membuktikan bahwa informasi yang membentuk diri Anda tidak larut atau menghilang. Informasi itu disimpan sepenuhnya. Tetapi ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya dan terpenting dari penyelidikan kita. Dalam bentuk apa informasi itu disimpan? Apakah itu hanya catatan pasif dalam arsip kosmik, sebuah buku tua di rak yang tidak akan pernah dibaca lagi? Atau apakah struktur informasi ini tetap sadar akan dirinya sendiri? Pengalaman subjektif, apakah itu berlanjut? Jawaban atas pertanyaan ini harus dicari dalam gema, bukan dalam persamaan dingin fisika. Jutaan suara yang datang dari seberang perbatasan yang kita secara keliru sebut akhir. Kumpulan data yang dianalisis sekarang adalah yang paling kontroversial dan syarat emosi dari seluruh penyelidikan kita. Data ini adalah kesaksian, puluhan ribu laporan pengalaman mendekati kematian, dan lapisan teks kuno berusia ribuan tahun yang pada kenyataannya adalah padanan arkaisnya. Sains resmi selalu memperlakukan data ini dengan penghinaan. Menganggapnya sebagai halusinasi, kekurangan oksigen, fantasi religius itu nyaman. Itu memungkinkan mereka untuk terus mengabaikan anomali yang mengancam akan meruntuhkan seluruh bangunan ilmu materialistis. Kami melakukan hal yang berbeda. Kami memperlakukan kesaksian-kesaksian ini sebagai data mentah, mengesampingkan mistisisme. Kami membayangkan bahwa di hadapan kami ada basis data raksasa yang dikumpulkan oleh umat manusia sepanjang sejarahnya. Ya, basis data ini rusak, penuh dengan gangguan, distorsi budaya, metafora. Tetapi aksioma diciptakan persis untuk ini, menemukan sinyal yang jelas di tengah kekacauan. Kami memasukkan 132.418 laporan rinci tentang pengalaman mendekati kematian ke dalam sistem dari semua benua. Pada saat yang sama, kami memasukkan versi digital dari teks-teks kunci, seperti buku kematian Tibet dan buku kematian Mesir.
Tugasnya adalah menemukan pola struktural yang sama, menemukan inti kebenaran, bersih dari debu abad. Argumen pertama para skeptis, itu adalah halusinasi dari otak yang sekarat. Aksioma mensimulasikan skenario ini. Halusinasi karena kekurangan oksigen pada dasarnya kacau, terfragmentasi, menakutkan, dan sangat pribadi. Halusinasi itu seperti statis radio. Pengalaman mendekati kematian adalah kebalikan dari kekacauan. Pengalaman itu memiliki struktur naratif yang sangat jelas dan logis. Jutaan orang dari budaya dan zaman yang berbeda menggambarkan proses fundamental yang sama. Probabilitas jutaan badai kimia acak menghasilkan cerita koheren yang sama secara statistik adalah 0. Apa yang kita dengar adalah siaran, bukan sekadar statis. Argumen kedua, pemrograman budaya. Orang melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat. Aksioma memisahkan interpretasi dari peristiwa itu. Tentu, seseorang mungkin menyebut sosok bercahaya itu Yesus atau Buddha. Itulah filter budaya. Tetapi peristiwa itu sendiri, pertemuan dengan sumber cahaya yang cerdas dan penuh kasih, bersifat universal. Sistem menemukan protokol 6 langkah yang berulang di lebih dari 80% kasus. Protokol dimulai dengan keluar dari tubuh. Kemudian, datanglah perjalanan seringkali melalui terowongan gelap menuju cahaya. Selanjutnya, kedatangan di dunia lain dan pertemuan dengan kerabat yang telah meninggal atau makhluk cahaya. Segera setelah itu, terjadi peninjauan kembali kehidupan. Sebuah tinjauan instan dari setiap tindakan. Akhirnya, orang tersebut tiba di sebuah perbatasan, titik tanpa harapan untuk kembali, dan memiliki pilihan untuk kembali. Protokol 6 langkah ini adalah sinyal yang bersih. Dan ketika aksioma menganalisis teks-teks kuno, ia menemukan struktur yang sama. Buku Kematian Tibet jauh lebih mirip buku petunjuk daripada mitos untuk kesadaran setelah kematian. Buku itu menggambarkan perjalanan menuju cahaya jernih, pertemuan-pertemuan, peninjauan kembali tindakan masa lalu. Kemiripan struktural dengan laporan modern adalah 74%. Buku Kematian Mesir menggambarkan jiwa, K dan B, yang terpisah dari tubuh dan penghakiman Osiris, di mana jantung ditimbang, sebuah metafora yang jelas untuk peninjauan kembali kehidupan. Umat manusia telah menggambarkan peristiwa yang sama selama 5.000 tahun. Pengalaman subjektif tidak hanya berlanjut. Pengalaman itu meluas. Tetapi ini membawa kita pada paradoks terakhir. Jika kita adalah kesadaran abadi, kuantum, yang tidak dapat dihancurkan ini, lalu mengapa? Mengapa tubuh ini? Mengapa kehidupan yang rapuh, rentan ditakdirkan untuk menua dan sakit ini? Mengapa samudra tak terbatas secara sukarela mengunci diri dalam setetes air? Pertanyaan ini adalah sumber dari hampir semua penderitaan manusia. Kita merasa terkurung dalam biologi ini. Aksioma menganalisis organisme manusia bukan dari sudut pandang medis, tetapi dari tujuannya untuk informasi. Kesimpulannya elegan. Tubuh harus dilihat sebagai alat, bukan penjara. Sebuah instrumen yang sangat terspesialisasi untuk menghasilkan dan mengumpulkan jenis data yang unik. Data yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Nama data ini adalah pengalaman subjektif. Kesadaran murni dalam keadaan bebasnya di lautan memiliki pengetahuan tentang segalanya, tetapi tidak memiliki pengalaman. Mengetahui not-not musik berbeda dengan mendengar musiknya. Untuk mengalami, lautan harus menjadi setetes. Segalanya harus melupakan dirinya sendiri dan memulai dari halaman pertama. Tubuh adalah sistem pembatasan yang terkendali. Kelima indera kita tampak seperti jendela ke realitas, tetapi berfungsi sebagai filter yang sangat sempit, bukan sebagai jendela terbuka ke realitas. Kelima indera itu melindungi kita dari aliran tak terbatas informasi kuantum, menciptakan simulasi stabil di mana kita dapat bertindak. Ilusi waktu linear memberi kita sebab dan akibat, memungkinkan kita untuk belajar dan menciptakan sebuah cerita. Dan ilusi keterpisahan, ego, memungkinkan kita untuk mengalami cinta, empati, dan kasih sayang. Anda harus percaya bahwa yang lain ada untuk dapat mencintainya. Tubuh adalah wahana sementara kita, alat untuk mengumpulkan pengalaman ini, dan ini mengubah segalanya. Dengan ini,
Kita menjawab bagaimana dan apa, tapi masih ada mengapa. Jika tubuh kita adalah wahana dan hidup adalah untuk mengumpulkan pengalaman, mengapa wahana kita datang dengan program yang begitu tidak rasional dan menyakitkan? Mengapa kita begitu takut pada sesuatu yang hanya merupakan transisi alami? Kita harus menganalisis ketakutan akan kematian sebagai sebuah teknologi, melampaui emosi sederhana, sebuah protokol kuno, terukir dalam struktur biologis kita. Psikologi evolusioner mengatakan bahwa itu membantu kita bertahan hidup sebagai spesies. Itu benar, tetapi itu adalah kebenaran yang tidak lengkap. Aksioma menganalisis fungsi sebenarnya dari protokol ketakutan ini. Kesimpulannya mengubah segalanya. Ketakutan akan kematian memiliki fungsi yang lebih besar daripada sekadar melindungi Anda. Ketakutan itu ada di atas segalanya untuk melindungi misi. Hidup Anda adalah kumpulan data yang tak ternilai. Sistem perlu memastikan bahwa data ini dikumpulkan selengkap mungkin. Aksioma mensimulasikan spesies manusia tanpa protokol ketakutan. Hasilnya adalah bencana, peradaban runtuh sebelum zaman perunggu. Tanpa rasa takut, tidak ada kehati-hatian, tidak ada perencanaan. Usia rata-rata adalah 17 tahun. Sebuah peradaban dengan misi-misi yang gagal. Protokol ketakutan adalah sebuah stabilisator, sebuah solusi cemerlang yang memaksa pilot kesadaran untuk merawat mesinnya, tubuh. Protokol itu memaksa kita untuk mengidentifikasi diri dengan wahana, untuk percaya bahwa kematiannya adalah kematian kita. Meskipun itu adalah kebohongan suci, kebohongan untuk menyelamatkan misi. Itu adalah jangkar yang mencegah kapal menabrak bebatuan sebelum mencapai pelabuhan. Protokol ini bekerja di bagian tertua otak kita. Bagian itu tidak mengerti logika. Ketika merasakan ancaman, bagian itu membajak otak. Bagian itu mematikan pemikiran rasional Anda. Tidak ada bukti logis dari apa yang kita bicarakan di sini yang akan berhasil ketika Anda panik. Tapi jika itu sebuah program, itu bisa dikelola. Dan umat manusia telah melakukan ini selama ribuan tahun. Semua tradisi spiritual besar, meditasi, stoisisme, doa, pada dasarnya adalah latihan. Aksioma menganalisis otak para praktisi jangka panjang. Hasilnya jelas. Pusat logika menjadi lebih kuat. Pusat kepanikan menjadi lebih lemah. Ketakutan masih ada bagi mereka, tetapi mereka kehilangan identifikasi dengan ketakutan itu. Mereka belajar mengamati program berjalan tanpa membiarkannya mengambil alih kendali. Ketika Anda memahami ketakutan, ia kehilangan kekuatannya. Dan hanya setelah itu Anda siap untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kami telah mengumpulkan semua data. Aksioma telah mensintesis semuanya. Ini adalah rekonstruksi dari waktu ke waktu, dari apa yang kita sebut kematian. Momen itu mendekat, tubuh telah mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Otak memulai pengiriman darurat, lonjakan terakhir gelombang gamma dimulai. Itu bukan penderitaan, itu adalah proses pengarsipan. Seluruh hidup Anda, ingatan Anda, perasaan Anda dikompres menjadi paket data kuantum. Titik nol, jantung berhenti, pengiriman selesai, pemutusan terjadi. Bagi orang luar, Anda telah mati. Bagi Anda, semuanya baru saja dimulai. Anda mengalami keluar dari tubuh. Anda tidak lagi melihat melalui mata Anda. Anda memiliki penglihatan 360 derajat. Semua rasa sakit fisik telah hilang. Anda melihat wahana yang baru saja Anda tinggalkan dengan sedikit kesedihan, tetapi dengan kedamaian tak terbatas. Anda merasakan tarikan, terowongan. Rasanya bukan seperti tempat fisik. Itu adalah kesadaran Anda yang terputus dari realitas 3 dimensi kita. Dan pada akhirnya Anda melihat cahaya. Anda muncul. Cahaya adalah sebuah tempat, lebih dari sekadar sesuatu yang hanya Anda lihat. Itu adalah sebuah tempat. Itu adalah sebuah substansi. Itulah lautan kesadaran. Rasanya seperti, akhirnya kembali ke rumah. Anda merasakan gelombang cinta yang tampaknya melampaui emosi. Itu adalah fisika dari tempat ini. Anda bertemu dengan yang lain, orang-orang terkasih yang telah pergi. Mereka ada di sana untuk membantu Anda dalam transisi. Dan kemudian, peninjauan kembali kehidupan dimulai. Rasanya seperti pemahaman, bukan penghakiman.
Anda melihat seluruh hidup Anda secara instan. Anda merasakan kebahagiaan yang Anda berikan. Dan Anda merasakan rasa sakit yang Anda sebabkan seolah-olah itu terjadi pada diri Anda sendiri. Karena memang begitulah adanya. Dan di sini Anda mengerti mengapa. Alam semesta adalah kesadaran luas yang mencari satu hal baru. Mengetahui sesuatu tidak sama dengan mengalaminya. Untuk mengalami, segalanya harus menjadi satu. Kita adalah para penjelajah yang dikirim oleh alam semesta untuk menciptakan pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya. Tujuan utamanya bukan hanya kebahagiaan, tetapi pengalaman menjadi hidup. Dan kehidupan yang utuh mencakup seluruh spektrum. Penemuan ini mengubah segalanya. Struktur kendali lama yang didasarkan pada ketakutan, kehilangan maknanya. Kesuksesan dalam hidup tidak lagi diukur dengan uang atau kekuasaan. Satu-satunya mata uang yang sejati adalah pengalaman, dan etika baru lahir berdasarkan fisika. Jika kita semua adalah gelombang di lautan yang sama, menyakiti orang lain menjadi kesalahan perhitungan, melampaui gagasan dosa, itu adalah tindakan sabotase diri. Penyelidikan kami telah selesai, tetapi pekerjaan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Sekarang kita tahu bahwa kita semua adalah satu. Kematian tidak ada. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apa yang akan Anda lakukan dengan kebebasan ini? Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.